Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza dengan NIM akhir 0037. Saya dari kelas statistik 2B. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis data menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Analisis yang dilakukan yaitu meliputi evaluasi outer model dan evaluasi inner model. Evaluasi outer model dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian melalui pengujian konvergen, discriminant validity, Krombatch alpha, composite reliability, dan AP. Sedangkan evaluasi inner model digunakan untuk menguji hubungan antara variabel melalui nilai R-square, F-square, model fit, I-square, serta pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Nah, variabel yang digunakan adalah ini ya. Untuk X1 yaitu kualitas pelayanan. Untuk X2 adalah promosi sebagai variabelnya. Untuk X3 yaitu experiential marketing sebagai variabel X3 atau mediasi. Terus yang terakhir yaitu Y atau loyalitas langganan sebagai variabelnya. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Yang pertama-tama kita ini di close dulu ya. Kita buka aplikasinya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita klik new project dan kita klik. Nah, kita import datanya tadi, data yang Excel tadi. Nah, kita klik open, kita klik import. Nah, datanya sudah terdata. Di situ kita balik, kita pencet create model. Untuk pilihannya ini PLSM, ini terserah, bisa disamakan untuk nama model. Kalau saya disamakan, klik save. Nah, setelah seperti ini kita bawa X1 seluruhnya ini ke sebelah kanan. Jadi seperti ini. Untuk X1 ini tadi kualitas pelayanan. Terus setelah itu X2 kita bawa ke samping kanan. X2 tadi promosi ya. Terus yang ketiga ini itu experiential marketing. Kita klik OK. Nah, lalu yang terakhir Y-nya ini realitas. Kita Nah, nanti kan akan seperti ini ya. Untuk modelnya ini kita arahkan ke sebelah kiri semua. Selain Y ya. Kita taruh sini dulu. X-nya, X2-nya. Nah, untuk X3-nya ini kan sebagai mediasi, jadi dia di tengah. Dan ke kiri. Nah, setelah itu kita akan mengkonekkan. Ini dan
dikonekkan semua. Ini nanti ada 5 garis ya. Nah, nanti modelnya seperti ini ya. Habis itu kita klik calculate PLSM algorithm. Ini nanti untuk mengetahui, kita stop dulu. Nah, ini kan sudah ada gambarannya seperti ini. Untuk calculate sum, ini untuk pengujian validitas, yaitu melalui nilai autoloading. Ini nanti yang dipakai ya. Situ AV-nya juga. Terus discriminant validity. Ini yang nah, setelah discriminant validity kita juga lihat R-square-nya. Ini nanti juga masukkan ke dalam hasil analisis. F-square-nya juga, contract reliability ini juga dimasukkan. Nanti untuk hasil analisisnya itu bisa disalin ya, disalin langsung dari tabel ini, jadi langsung dimasukkan ke Word untuk analisisnya seperti itu. Terus yang terakhir kita ke model fit. Nah, ini setelah itu kita kembali lagi, klik calculate lagi, situ klik bootstrapping, start calculation. Nah, ini nanti yang dimasukkan yaitu klik add koefisiennya. Nah, ini nanti yang dimasukkan, semua ini yang dimasukkan. Setelah itu kita balik lagi, klik calculate juga, terus ini PLS predict, klik start calculation. Ini untuk mengetahui kuadratnya. Caranya ini PLS predict LP sama yang dicari. Nanti langsung di copy di Word untuk menganalisis. Nah, saya kan sudah menganalisis, jadi langsung saja. Nanti untuk model penelitian atau kerangka konseptualnya itu seperti ini, seperti yang tadi saya buat ya, pada awal itu. Terus yang kedua yaitu uji validitas konvergen atau outerloadingnya. Jadi kriteria validitas konvergen dia dinyatakan valid apabila nilai outerloadingnya itu lebih dari 0,70 dan nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05. Nah, ini valid semua kecuali ini ya. Ini lebih kecil daripada 0,70 yang X2 ketiga dan keempat, dan Y3-nya. Jadi, uji konvergen validity digunakan untuk mengetahui kemampuan indikator dalam mengukur konstruk yang dibentuk. Jadi, suatu indikator itu dinyatakan valid apabila memiliki nilai outerloading lebih besar dari 0,70, seperti yang saya katakan tadi. Nah, berdasarkan hasil pengujiannya ini, sebagian besar indikator pada variabel kualitas pelayanan atau X1 memiliki nilai outerloading di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pada variabel kualitas pelayanan mampu menjelaskan konstruk yang diukur dengan baik. Pada variabel promosi X2, indikator X21 dan X22 memiliki nilai outerloading sebesar 0,873 dan 0,865 sehingga dinyatakan valid. Namun, indikator X2 dan X3 dan X24 memiliki nilai outerloading sebesar kurang dari 0,70, jadi tidak masuk kriteria atau tidak bisa divalid. Nah, pada variabel experiential marketing X3, indikator 1 dan 2 memiliki outerloading masing-masing sebesar
0,837 dan 0,739 ini ya. Nah, kedua indikator memiliki masih memenuhi kriteria validitas konvergen sehingga bisa digunakan dalam penelitian. Sementara pada variabel loyalitas pelanggan atau Y, indikator Y1 dan Y2 ini bisa dinyatakan valid, namun untuk Y3 ini tidak bisa dinyatakan valid karena tidak mampu mempresentasikan konstruk loyalitas pelanggan. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator ini telah memenuhi kriteria validity, meskipun terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai outloading standar dan perlu dipertimbangkan dan dieliminasi. Nah, biasanya itu dalam statistika, kalau nilai outloadingnya tidak sesuai, itu kita bisa rombak dari datanya, teman-teman. Jadi nggak usah diikutkan. Kalau saya ini kan masih diikutkan, seperti itu. Contohnya saja. Untuk yang kedua yaitu diskriminan validity, hasilnya ini ya. Jadi pada diskriminan validity ini untuk mengukur suatu konstruk berbeda dengan konstruk lainnya dalam model penelitian. Berdasarkan hasil pengujian diskriminan validity dalam model penelitian ini, sebagian besar korelasi masih berada dalam batas yang dapat diterima atau masih bisa diterima. Akan tetapi terdapat nilai korelasi antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan sebesar 1,5 di kedua, yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat tinggi seperti itu. Dari nilai tersebut, ini mengidentifikasi bahwa kedua konstruk ini memiliki tingkat kemiripan yang cukup besar, sehingga kemampuan model dalam membedakan kedua variabel tersebut ini masih kurang optimal. Meskipun demikian, secara umum bisa digunakan dalam penelitian dan mampu menjelaskan variabel yang diukur sehingga model masih dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Selanjutnya yaitu kita menganalisis reliabilitas, yaitu koron baca alfa dan composite reliability. Nah, sama ya teman-teman, kayak tadi. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan promosi telah memenuhi kriteria reliabilitas karena memiliki nilai koron baca alfa dan composite reliability di atas 0,70. Tapi variabel experiential marketing memiliki nilai 0,759 ini masih bisa dikatakan reliable meskipun nilai koron baca alfanya ini relatif rendah. Sementara itu, variabel loyalitas pelanggan memiliki nilai koron baca alfa sebesar 0,297 dan composite reliability 0,646 yang masih berada di bawah batas minimum. Jadi hal ini tuh bisa menunjukkan bahwa variabel loyalitas ini belum optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator yang digunakan atau tadi seperti penghapusan tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis inner model. Yang pertama, saya itu menguji R-square-nya. Ya. Jadi berdasarkan pengujian itu diperoleh nilai R-square experiential marketing sebesar 0,075. Hal ini itu menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan promosi menjelaskan variabel eksperimental sebesar 7,5%, sisanya sebesar 92,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Jadi nilai R-square loyalitas pelanggan sebesar 0,718 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, promosi, dan eksperimental ini mampu menjelaskan loyalitas pelanggan sebesar 71,8%, sisanya sebesar 28,2% itu dijelaskan oleh variabel yang lain. Nah, nilai tersebut ini termasuk kategori kuat sehingga model memiliki kemampuan untuk menjelaskan dengan baik seperti itu. Yang kedua yaitu uji F-square, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil pengujian pengaruh kualitas pelayanan terhadap experiential marketing sebesar 0,022 termasuk kategori yang kecil ini. Jadi pengaruh promosi terhadap experiential juga sebesar 0,59. Juga termasuk masih kecil ya. Jadi selanjutnya untuk pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas sebesar 0,217 termasuk kategori sedang, sedangkan pengaruh promosi terhadap loyalitas pelanggan itu 0,640 termasuk kategori yang besar. Jadi adapun pengaruh terbesar ditunjukkan oleh hubungan experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai F-square sebesar 1,019.
Ini yang ini. Yang selanjutnya yaitu analisis uji validasi model fit. Ini tapi saya cuma pakai 2 ya, sesuai dengan ketentuannya. Jadi saya yang pertama itu ambil yang SRMR. Jadi nilai SMR diperoleh sebesar 0,072. Jadi nilai tersebut ini berada di bawah batas maksimal 0,08, sehingga menunjukkan model penelitian memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Dengan demikian model ini bisa dibangun telah sesuai dengan data penelitiannya, seperti itu. Untuk yang kedua saya menggunakan Normal Fit Index atau NFI. Jadi nilai NFI ini diperoleh sebesar 0,798. Ya ini mendekati angka 0,8 ya. Sehingga menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kecocokan yang cukup baik yang ini dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Jadi berdasarkan kedua indikator tersebut itu dapat disimpulkan bahwa model penelitian layak digunakan untuk dianalisis lebih lanjut, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita menganalisis sifat koefisiennya. Ini untuk hasilnya tadi sama seperti yang tadi dijelaskan dalam Smart PLS atau hasilnya. Jadi berdasarkan hasil pengujiannya, hubungan kualitas pelayanan terhadap experiential marketing ini memiliki nilai p-value sebesar 0,166 atau lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan. Ini ya. Dengan demikian hipotesis ini dinyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap experiential marketing ditolak. Dengan demikian hipotesis yang dinyatakan yaitu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap experiential marketing ditolak. Jadi ditolak. Jadi yang kedua yaitu hubungan promosi terhadap experiential marketing memiliki nilai p-value sebesar 0,017, lebih besar daripada 0,5 sehingga berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin baik promosi yang dilakukan, maka semakin tinggi experiential marketing yang dirasakan pelanggan. Selanjutnya yaitu hubungan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan memiliki nilai p-value sebesar 0,000 atau lebih besar dari 0,05 sehingga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu hubungan experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan memiliki nilai koefisien sebesar 0,557 dengan nilai T statistik 8,493 dengan p-value sebesar 0,00. Hasil ini menunjukkan bahwa experiential marketing ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan serta menjadi pengaruh terbesar dalam model penelitian, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu Q kuadrat atau predict relevance, yaitu ini ya. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai X kuadrat nilai yaitu berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Q kuadrat experiential marketing sebesar 0,011 nih, dan loyalitas pelanggan sebesar 0,388. Nah, jadi karena seluruh nilai Q kuadratnya ini lebih besar daripada 0, maka model memiliki pengaruh predict relevance. Nilai Q kuadrat loyalitas pelanggan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik dalam menjelaskan loyalitas pelanggan dibandingkan dengan experiential marketing. Gitu. Yaitu untuk analisis mediasinya, yaitu variabel experiential marketing ini berperan sebagai variabel mediasi antara kualitas pelayanan dan promosi terhadap loyalitas pelanggan. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hubungan pelayanan terhadap experiential marketing ini tidak signifikan sehingga experiential marketing ini tidak mampu untuk memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Sebaliknya, hubungan promosi terhadap experiential marketing dan terhadap loyalitas ini sama-sama
signifikan. Oleh karena itu, experiential marketing ini mampu memediasi pengaruh promosi terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kata lain, ini meningkatkan promosi yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan seperti itu. Untuk terakhir kita yaitu membahas tentang hipotesis ini. Hipotesis hubungan parsial. Jadi nolnya ini kualitas pelayanan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap experiential marketing. Satunya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap experiential marketing. 02-nya ini promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap experiential marketing. Duanya promosi berpengaruh signifikan terhadap experiential marketing, dan nolnya kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 04-nya promosi ini tidak berpengaruh signifikan, dan 4-nya promosi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. 0-nya experiential marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan H5-nya experiential marketing berpengaruh signifikan terhadap pelanggan. Hipotesis hubungan mediasinya yaitu H0-nya experiential marketing ini tidak memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. 6-nya itu experiential marketing memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. H0-nya experiential marketing ini tidak memediasi pengaruh promosi terhadap loyalitas pelanggan. H7-nya yaitu experiential marketing ini memediasi pengaruh promosi terhadap loyalitas pelanggan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf tidak ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.